Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Master Agus. Kali ini Master Agus akan menerangkan 150 gunung berapi di Indonesia yang ditulis oleh Ibu Asmil Muftakhor, Sarjana Pendidikan. Dalam subbab yang ini, yang bab dari lapisan bumi dan bencana alam, kita lanjut ke 150 gunung berapi di Indonesia. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan kali ini bisa bermanfaat buat kalian, keluarga kalian, dan bangsa Indonesia. Berdoa silahkan. Berdoa selesai. Ya, selamat pagi anak-anak. Kali ini Master Agus akan menerangkan gunung berapi. Kita tahu bahwa gunung berapi yang ada di Indonesia itu ada 150 gunung. Lanjut pada lembar berikutnya. Di sini kita melihat gunung berapi itu statusnya ada 3, yaitu aktif, mati, dan istirahat. Kita bahas yang aktif terlebih dahulu, yaitu kalau aktif itu dia masih mengeluarkan asap. Kemudian ada gempa dan letusan. Jadi kita bisa tahu gunung berapi itu aktif yaitu dari ketiga bagian ini, yaitu dia mengeluarkan asap, terjadi gempa di sekitarnya, dan terjadi letusan. Itu yang aktif. Sedangkan yang mati, dia tidak menunjukkan gejala seperti itu. Untuk yang istirahat, dia tidak mengeluarkan gempa ataupun letusan atau asap pada saat itu, tetapi dia istilahnya istirahat dorman, berhenti sejenak istirahat. Pada suatu saat dia akan mengeluarkan asap, gempa, dan letusan. Ini yang istirahat. Kita lanjut yang gunung berapi itu, kita ada istilah-istilah pada gunung berapi, yaitu erupsi. Apa itu erupsi? Jadi magma yang keluar dari permukaan bumi. Jadi kalau kita lihat ini ada gunung, di sini ada cairan panas, dia keluar. Nah, keluarnya dia ini magma yang keluar dari permukaan bumi itu adalah erupsi namanya. Ya, dia akan mencari celah untuk bagaimana cara keluar dari bumi. Ya, itu erupsi. Lanjut, lahar. Lahar adalah lava yang bercampur batuan, air, gas mineral, dan lainnya.
Jadi lahar adalah lava. Jadi di sini ada batuan, air, gas, dan lainnya, material lainnya. Dia keluar dari sini. Jadi lava adalah lahar adalah lava yang keluar disertai dengan batuan, air, gas, dan material lainnya. Itu adalah lahar. Sedangkan lava sendiri ini adalah magma ini tadi yang keluar ke permukaan bumi. Dengan ada batuan ini dinamakan lahar. Nah, lahar adalah lava yang ada ini keluar dari permukaan bumi. Ya. Sedangkan kawah, kalau kita lihat di sini adalah kawah. Kawah adalah gunung berapi yang memiliki lubang melingkar di daerah pucuknya atau puncaknya. Jadi kalau kita lihat, ada yang anak-anak sudah tahu pernah ke gunung, begitu magma keluar, ya, maka di sini setelah selesai keluar dan normal kembali, tidak ada aktivitas gempa dan letusan, biasanya daerah di sini banyak pengunjungnya ingin melihat. Di sini ada lubang yang besar. Nah, ini namanya kawah. Lubang besar di puncak gunung itu namanya kawah. Ya. Biasanya digunakan untuk berpariwisata, melihat-lihat sekitar pegunungan. Tapi pada saat dia sudah tenang atau tidak terjadi gempa atau letusan seperti itu. Apa itu debu vulkanik? Debu vulkanik ini akan terjadi pada saat terjadi letusan. Jadi pada saat magma ini keluar, ya, pada saat sebelum dia keluar, di sini banyak batu-batuannya. Batu-batuan. Di sini ada batu-batuan yang sangat besar, ada yang kecil, ya. Di sini ada airnya, ada gasnya di sini. Magmanya keluar, ingin keluar dia. Ya, ingin keluar karena di sini panas, ada goncangan, ada gempa. Pada saat magma keluar terjadi goncangan, yaitu gempa. Pada saat dia mengeluarkan lahar dan lava dan batuan dan air gas dan ini tadi, ya, dia akan meledak karena ada sumbatan di sini, dia meledak. Meledaknya ini dinamakan ya ledakan dari gunung dan menimbulkan asap dan debu. Ada debu, ada asap, ada batu, ada gas, ya, terus ada material yang lainnya dari pohon, air, di sini akan keluar. Nah, sedangkan untuk awan panas, karena dia mengeluarkan
cairan ini, ada air, ada gas, ada batuan, ada kerikil, ada asap, maka di sini disertai dengan awan. Awan yang sangat panas, yang hampir mendekati atau sekitar 700 derajat Celcius. Jadi kalau kita masak air 7 kalinya panasnya itu, maka asap ini sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Nah, ini dia keluar dari gunung sekitar itu sampai mencapai kilometeran dengan kecepatan yang sangat tinggi, yaitu 200 km per jam. Bisa dibayangkan 200 km per jam kecepatannya dia. Dan ini sangat panas. Pada saat ini melewati sekitar arena sini, ya, yang terkena asap ini akan meleleh karena panasnya tadi. Ya, besi, pohon, besi itu misalkan sepeda motor, pohon, hewan, rumah, kayu, genteng, itu terkena asap ini akan leleh atau hancur jadi debu. Nah, asap yang ini dinamakan, istilahnya kalau di Indonesia namanya wedhus gembel. Wedhus gembel. Kenapa dinamakan wedhus gembel? Dia merangsek masuk, turun dengan kecepatan seperti itu, tapi dalam bentuk yang banyak gelap, ada debunya. Ya, gembel karena bentuknya seperti wedhus gembel, seperti bulu wedhus gembel. Jadi asapnya itu seperti bulunya wedhus gembel, tapi panasnya sekitar sekian, 700 derajat Celcius. Maka banyak orang yang meninggal gara-gara terkena wedhus gembel ini. Ya. Lanjut pada lembar berikutnya. Wah, masih ada. Pada gunung berapi itu tipenya ada tipe kerucut untuk ininya ya, untuk jenisnya. Jenis gunung berapi berdasarkan bentuk dan proses terjadinya. Perisai atau tameng, cinderkun, kun itu contong ya, contong. Gunung api mar atau kaldera ya. Lanjut pada bab berikutnya. Di sini ada tipe letusan. Tipe letusan yang ada pada gunung berapi itu ada Hawaiian, Strombolian, Merapi, Vulkanian, Pelean, Estevincian, Susteyan, Plinian. Nah, ini masing-masing mempunyai ciri dan karakter yang berbeda-beda. Kalau kita lihat, coba kita lihat yang Merapi. Yang Merapi. Pada Merapi ini mempunyai lava yang menyala.
lava yang menyala, karena lavanya panas tadi. Ada batu-batuan, ada gas, dan air tadi menyala. Dan runtuh pada saat dia menyala, pada jarak tertentu, dia akan runtuh, jatuh ke permukaan tanah. Ini yang Merapi, tipe Merapi seperti itu. Itu lava yang menyala dan pada saat jarak sekitar berapa kilometer dia akan jatuh dan masih dalam keadaan panas dia lavanya. Jadi di sini ada batuan, yang jatuh itu adalah batuan. Maaf, di sini ada batu, terus ada material lainnya. Material lainnya itu maksudnya kayu, pasir, terus debu. Wah, ini masih dalam keadaan panas semua di sini jatuh di sekitar area gunung. Nah, ini yang tipe Merapi. Lanjut. Nah, ini Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Manusia, Badan Geologi. Di sini energi sumber daya manusia, atau kita menyebutnya ESDM, energi sumber daya manusia, itu mengkelompokkan gunung berapi menjadi 4 kelompok pada saat masing-masing keadaan gunung berapi. Misalkan pada saat yang normal, di sini yang normal, saya beri tanda yang normal, tidak ada gejala aktivitas magma. Jadi magma tidak ada aktivitas, tidak beraktivitas, diam dia. Jadi kalau kita lihat ini gunung berapi, magma yang di sini tidak ada gejala apa-apa, dia diam. Memang dia panas, magma ini panas, tapi dia tidak menunjukkan gejala mendorong. Sebentar nanti saya terangkan kenapa yang panas itu ingin mendorong keluar ya. Jadi magma panas tidak ada aktivitas ingin keluar, dia tetap di dalam. Untuk yang normal, di level, maksudnya di level itu tidak ada pergerakan. Apa yang dilakukan di sini? Dia manusianya mengetahui magma ini tidak bergerak, ya, dia memantau dari kilometer berapa, dipantau di sini. Bagaimana cara memantaunya? Dia memakai seismografi, ya, dia memakai alat untuk mengukur adanya goncangan, ya.
Lanjut. Di sini ada alat yang biasanya kalau kita lihat itu dia memakai jarum bergerak. Saya terangkan alatnya dulu sebentar. Saya mempunyai tabung. Di sini saya beri as, di dalamnya sini saya kasih as. Saya putar tabung ini pelan-pelan dengan menggunakan dinamo, pelan sekali. Ya, dia berputar pelan sekali. Kemudian di sini saya beri pensil. Saya beri pensil di sini. Ya. Kemudian pensil itu saya hubungkan dengan pergerakan tanah. Di sini ada pergerakan tanah. Ya. Maka pada saat tanah di sini bergetar, ya, maka pensil ini juga ikut bergetar. Ya. Misalkan ada pergerakan gempa di sini. Maka dia akan bergetar, tanah ini akan bergetar. Maka dia akan menunjukkan pergerakan dari pensil ini. Seperti itu. Ya. Tapi pada saat tidak ada gempa, maka pergerakannya hanya normal-normal saja. Ya, tidak ada pergerakan yang signifikan atau terlalu besar. Kalau ada gempa dia akan bergerak sangat kuat. Nah, ini adalah berarti tanah ini bergetar. Ini adalah prinsip dari bagaimana kita mengukur keadaan gunung berapi itu sedang ada gempa atau tidak dalam skala Richter, ya. Normal, ya. Normal berarti tidak ada pergerakan pada alat ukur tadi. Sedangkan untuk waspada, nah ini ada waspada. Ada aktivitas, terdapat kenaikan aktivitas pada level normal, peningkatan aktivitas seismik, dan kejadian vulkanis lainnya. Sedikit perubahan aktivitas yang diakibatkan oleh aktivitas gempa, aktivitas magma, tektonik, dan hidrotermal. Nah, di sini ada aktivitas. Ya. Bisa diukur dari hidro. Hidro itu air. Air atau hidro di sekitar sini, sekitar gunung itu sudah mulai panas dan ada gasnya. Nah, ada gasnya. Sudah airnya panas, ada gasnya, ya. Tapi dia masih dalam status normal. Maksudnya di sini tidak ada seismiknya atau pengukurnya masih dalam stand normal. Tidak ada, kalau kita bicara normal itu masih dalam pergerakan yang tidak terlalu tajam, normal, ya, normal. Jadi ada loncakan-loncakan sedikit tapi tidak terlalu mengguncang. Jadi normal dia, ya, kembali lagi normal. Untuk selanjutnya
siaga. Pada saat status siaga, gunung menandakan ada letusan dan menimbulkan bencana. Nah, di sini magma di sini sudah keluar dan menimbulkan gempa dia. Ada gempa, waspada itu berarti ada gempa, ada kerusakan yang ditimbulkan, jadi gempa, goncangan, ada letusan, berarti dia keluar, ada letusan di sini. Biasanya terjadi selama sekitar 2 minggu dia. Gempanya berhenti, tapi untuk magma yang keluar dan menimbulkan kerusakan itu ada asap, itu sekitar kurang lebih 2 mingguan. Ya. Maka rumah-rumah di sekitar sini, sekitar gunung, itu harus mulai harus diungsikan di tempat yang aman. Jangan sampai lahar tadi mengenai penduduk di sekitar sini, karena sudah menimbulkan kerusakan untuk lahar atau wedus gembelnya tadi. Ya. Dan pemantauan di sini harus lebih kontinu. Dalam tiap jam atau sekitar 24 jam pemantauan harus dilakukan dan koordinasi maksudnya bagaimana keadaan dari status gunung ini, bagaimana penduduknya, apakah sudah diungsikan di tempat yang aman. Nah, ini sudah mulai dalam keadaan awas. Ya, tetap penduduk harus diungsikan keluar dari area gunung berapi. Pemindahan penduduk di sekitar gunung berapi atau istilahnya penyiapan sarana darurat itu harus aman, jauh dari efek dari letusan gunung berapi tadi. Jadi dicari tempat yang aman, jauh dari wedus gembelnya, jauh dari efek laharnya, itu yang pada status awas. Ya. Jelas untuk pengukuran yang di sini sudah menandakan dia ada pergerakan yang sangat besar. Dia gini, ya. Makanya harus dipantau terus. Lanjut untuk siaga, awas ya. Di sini ada 4, yaitu normal, waspada, siaga, awas. Selanjutnya adalah tugas siswa. Nah, ini adalah hal yang kita tunggu-tunggu. Apa yang dimaksud dengan erupsi, lahar, kawah, debu vulkanik, awan panas?
Ya, yang nomor 1. Yang kedua, sebutkan status gunung berapi menurut ESDM, Energi Sumber Daya Manusia, Badan Geologi Kementerian, ESDM, ya. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan gunung berapi aktif, mati, dan istirahat? Ya, selamat mengerjakan. Semoga ilmu yang saya bagikan kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa.